Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas simulasi perpindahan panas konduksi dengan aplikasi ANSYS ya. Jadi salah satu aplikasi metode elemen hingga menggunakan aplikasi ANSYS adalah penggunaan simulasi perpindahan panas. Perpindahan panas ini sebetulnya sudah ada di mata kuliah teknik mesin, yaitu perpindahan panas ya melalui 3 metode, yaitu perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Pada simulasi kali ini saya akan bahas perpindahan panas konduksi dengan aplikasi ANSYS ya. Untuk perpindahan panas dengan aplikasi ANSYS ini kita perlu mencermati antara perbedaan dengan menggunakan rumus dengan aplikasi di software. Itu ada banyak perbedaan, yaitu berkaitan dengan kondisi sebenarnya dan kondisi idealisasi ya. Jadi idealisasi dan kondisi yang sebenarnya itu perlu kita cermati di sini. Untuk materi kali ini saya akan bahas simulasi perpindahan panas konduksi dengan aplikasi ANSYS, yaitu ya, simulasinya sebagai berikut. Jadi ini salah satu contoh sederhana dari simulasi perpindahan panas yang paling sederhana ya, yang bisa saya uraikan di sini, karena sebetulnya untuk aplikasi ini cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi untuk perpindahan panas yang akan saya bahas cuma sederhana ini. Jadi misalkan kita ingin melihat perpindahan panas, fenomena perpindahan panas ya, pada suatu benda yang berbentuk kerucut seperti ini. Di gambar 3D-nya ada sebelah kanan seperti ini. Kemudian memiliki diameter 350 mili, kemudian diameter yang kecilnya 200 mili ya. Oke. Pada bagian sisi sebelah kiri di permukaannya ya, ini di permukaan ya. Jadi di permukaan ini diberi temperatur 300 derajat Celcius. Dan di sisi yang kecil, yang ini sebelah kanan, itu 20 derajat Celcius. Sedangkan di permukaannya, di selubungnya ini, asumsinya ya ada 2, yaitu yang pertama, asumsi untuk yang pertama adalah kita anggap ini kondisinya diisolasi, artinya tidak ada perpindahan panas dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar sistem ya. Jadi dianggap bahwa benda ini, logam ini temperatur 25 derajat dan 30 derajat, sedangkan di pinggirnya tidak ada perpindahan panas. Jadi kondisinya nanti si temperatur 300 akan saling mempengaruhi ya ke sini. Nah, untuk kondisi ini perlu kita pahami ya. Kondisi ini itu diasumsikan temperatur ini ya 25 derajat Celcius dan 300 ini perlu dicatat nih ya.
itu adalah sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu, jadi ini tetap 25 derajat Celcius dan ini 300. Jadi tidak ada perubahan temperatur, ya, perubahan temperatur di sini terhadap waktu di sini aja di permukaan ini. Ya, jadi tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu. Temperatur ini kita untuk simulasi sekarang kita anggap ini sepanjang waktu. Baik. Nah, pada saat awal ya, pada saat awal ya, kita akan pada saat di awal ya di 0 time, di 0 itu pasti temperatur yang paling tinggi di sini ya, 300 derajat dan di sini 25. Namun setelah beberapa saat dia akan temperaturnya akan transfer ya, berpindah. Jadi yang temperatur yang paling tinggi ya akan mempengaruhi temperatur yang paling rendah ke sini. Dan temperatur rendah akan dipengaruhi oleh temperatur yang tinggi. Sehingga di sini distribusi panasnya kita cari. Carilah distribusi panas pada benda permukaan terselubung, ya, terisolasi, itu tidak ada perpindahan panas selama 10 menit dan 30 menit. Ya. Jadi kalau misalnya dalam detik berapa? 6 kali, jadi 60 ya, 60 detik dan 30 menit. Jadi kita akan melihat bagaimana distribusi panas yang terjadi ya pada kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ya permukaannya diisolasi, yaitu tidak ada panas ke dalam dan keluar selama 10 menit yang pertama dan 30 menit. Nah, tentunya beda ya. Jadi kondisinya itu mungkin pada saat 60 detik itu sudah sampai mana dan 30 menit sudah seperti apa. Baik, seperti itu. Kemudian soal yang kedua, distribusi panas pada benda di permukaan ya terjadi perpindahan panas konveksi. Jadi kalau untuk kondisi 1 ini tidak ada perpindahan panas dari permukaan yang selubung ini keluar. Namun di kondisi yang kedua ya kita anggap bahwa bukan kita anggap ya, kita asumsikan suatu variabel perpindahan panas yaitu secara konveksi dengan permukaan air ya selama 10 menit dan 30 menit dengan kondisi seperti bagian A. Jadi tetap di sini ada 25 derajat, 300 derajat, tapi di permukaannya terjadi perpindahan panas keluar. Jadi kira-kira kondisinya kalau kita gambarkan seperti ini di bawah ini. Jadi selain dia ada temperatur 305 juga dia ada perpindahan panas secara konveksi, yaitu kebetulan di selubung ini misalkan ada permukaan air ya. Nah, perlu dipahami di sini bahwa apabila simulasinya ini suatu sistem tunggal seperti ini, maka permukaan ini itu diasumsikan temperaturnya keluar. Jadi ada perpindahan gitu. Beda kalau kita menghitungnya di permukaan ini ada air dengan temperatur misalkan katakanlah 20 derajat lah atau 25 derajat, itu beda ya. Tapi untuk kondisi tunggal ini kita anggap di sini terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, dalam teori di sini ya perpindahan panas konveksi, convection heat transfer coefficient untuk air ya pada kondisi cairan ya dengan temperatur kamar itu kira-kira 1000 watt per meter kuadrat derajat Celcius ya gitu. Jadi ini kita asumsikan dia water dengan temperatur kamar di mana
perpindahan konveksinya adalah 1000 watt per meter kuadrat Celcius. Oke, gitu ya kira-kira. Untuk tahap pertama, kita bikin pemodelan 3D. Jadi, kita bikin produk menggunakan aplikasi apa aja, bebas ya, mau ANSYS, mau Inventor atau SolidWorks ya, sesuai dengan gambar kita bikin sederhana itu. Kemudian kita buka aplikasi ANSYS Workbench. Juga jangan lupa di parametrik tadi Anda harus dikonversi, maaf, ini path ya, path dikonversikan yang lebih aman sih ke IGES ya, ke IGES. Oke, gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu kondisinya untuk tahap sekarang ya. Kita akan coba simulasikan ya. Yang pertama kita bikin dulu path ini di aplikasi parametrik. Ini saya kasih contoh menggunakan Inventor ya. Jadi ini bikin sama Anda menggunakan Inventor sesuai gambar ya, sesuai ukuran. Baik, oke. Setelah itu kemudian kita buka ANSYS Workbench ya, ANSYS Workbench ya. Ini kita pakai new project aja. Kita new project, oke, seperti itu. Kemudian setelah ini kita lihat di aplikasi ini ya, yang sudah license-nya udah ciri-ciri license sudah oke, itu di sebelah sininya sudah keluar menu simulation ya. Setelah itu kita pilih transient thermal. Jadi kita pilih transient thermal ke sini. Maka kita lihat kondisi seperti ini ya. Kemudian untuk engineering data ya, di sini untuk engineering data ini kita gunakan sesuai simulasi, yaitu kita akan menggunakan steel. Jadi struktur steel. Jadi kalau misalnya Anda pengen untuk perpindahan panas dengan material yang lain, Anda bisa gunakan general material. Kalau Anda menggunakan default-nya yang ada di sini, Anda bisa menggunakan di sini ya. Material kita pakai general ya. Nah, ini kayak general material. Misalkan kita gunakan stainless steel, misalkan gitu ya, bebas. Setelah itu maka kita back ke project, kita lihat ini tadi materialnya sudah bisa diganti ya, tapi dengan kondisi yang default. Kalau misalnya ada material yang berbeda, tentu saja harus diinput ya, material baru dengan dokumen yang dengan nilai yang baru. Kemudian yang kedua adalah kita import geometri ya. Geometrinya kita import sesuai dengan posisi di mana sudah kita simpen ya, namanya yang IGES tadi kita buka. Oke, setelah itu kemudian setelah ini tanda checklist, kemudian kita klik model ya. Kita klik model. Ini memerlukan lumayan waktu ya, tergantung RAM dari komputer Anda. Kalau RAM-nya cukup tinggi, maka ini aplikasinya akan lebih cepat ya. Kalau RAM-nya rendah mungkin agak harus sedikit bersabar ya. Jadi seperti itu. Ini memang aplikasi yang cukup berat ya. Baik, nah setelah itu maka akan keluar menu simulation, yaitu seperti ini ya, menu. Jadi si path yang tadi kita sudah
ada di sini. Nah, yang tahap pertama kita akan lihat ya di sini. Oke, karena kita menggunakan material, misalkan kita menggunakan steel ya. Ya, kita menggunakan steel, mungkin yang salah satu yang ini bisa kita sebentar ya, bisa kita hapus ya. Jadi ini kalau seperti ini berarti ini materialnya combine ya. Jadi kita hapus salah satu aja ya. Yang dua-duanya kita hapus. Kita sebentar ya. Ini kita lihat dulu ya si materinya, karena di sini materinya jadi banyak begini ya. Sebentar ya, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu ininya ya, materialnya. Berarti kita balik lagi ke sini. Ini kemungkinan ada dua ya. Sebentar ya. Di awal kita coba hapus dulu sini ya. Ini di engineering datanya kita harusnya milih salah satu aja di sini. Jadi kita stainless struktur selnya kita hapus di sini. Sebentar ya, ini tuh. Ini kayaknya. Jadi kita general materialnya. Oh, ini sudah masuk ke sini. Nih, kita nggak tahu nih kenapa ya segini. Material combination ini kemungkinan kita hapus saja ya. Kemudian structure steel. Ini materialnya. Oh, jadi gini pemilihannya. Kita di sini kita pilih structure steel ya. Ya. Kita pilih structure steel atau stainless steel atau steel ini dari tabel ini ya. Misalnya kita pilih untuk materialnya, kita pilih stainless ya. Stainless steel ya. Jadi ini yang assign-nya ya. Yang dipilihnya ya. Baik, setelah itu ya. Jadi setelah itu kita oke. Oke, kita pilih salah satu ya. Misalnya ini material stainless steel. Kemudian setelah itu kita balik ke sini ya. Baik, setelah itu kita balik ke sini. Baru di sini ini kita pilih
temperatur yang tadi ya sesuai soal, yaitu di bagian yang permukaan yang besar kita kasih temperaturnya 300 derajat. Oke. Jadi caranya adalah kita pilih klik temperature ya. Kemudian kita pilih permukaannya. Gitu. Nanti di sini ada di sebelah kirinya ada apply geometri, kita klik. Kemudian kita ganti temperaturnya ini menjadi 300. Oke, gitu ya. Nah, kemudian permukaan yang lain ya. Permukaan yang lain ini. Sebentar ya. Ya udah susah, harus pakai mouse ya. Harus pakai mouse. Jadi saya coba dulu ambil mouse dulu ya. Ini jadi bagian temperatur yang memutar ini kita harus pakai mouse ya. Scroll yang tengah itu. Scroll yang tengah. Sebentar ya, saya ini dulu. Jadi di sini ada menu temperatur, ada ini kita ambil ke sini. Nah, baik kita ini nah, bagian yang ini ya. Untuk memutarkan kita gunakan scroll ya, scroll di mouse. Kemudian kita kasih temperatur di sini. Kemudian apply tadi kita kasih di sini sesuai dengan soal, yaitu 25 ya, derajat Celcius. Nah, setelah ini ya, ini kan sudah ada nih di temperatur di sini 300, temperatur di sini 25. Kemudian di solution kita kasih insert thermal temperature. Jadi si thermal ini, fungsi dari solution temperature ini kita ingin melihat distribusi panas yang terjadi di benda ini ya. Di benda ini. Nah, apabila kondisinya kita tidak ingin ada perpindahan panas dari luar ke dalam ya, atau dari dalam ke luar, maka di permukaan ini jangan diberi parameter apapun. Itu tidak perlu dikasih parameter apapun. Anda cukup memberikan parameter di kedua permukaan ini saja. Baik, gitu ya. Baik, setelah itu maka kita siap untuk mensimulasikan ya, untuk mensimulasikan. Cara mensimulasikannya adalah pertama, untuk sebelum running ya, kita pindahkan dulu ke transient temperatur ini. Kemudian di sini ada analisis setting. Analisis setting ini untuk mengukur kapan proses ini berhenti atau pada proses perpindahan panas itu kira-kira berapa waktu yang ingin kita ukur ya. Tadi udah saya ceritakan, yaitu kita akan coba dalam 10 menit ya. Jadi soal itu tadi berapa ya? 10 menit ya. Kondisi 10 menit dan 30 menit. Di sini satuannya adalah dalam bentuk second, berarti 10. Berarti kira-kira 10 menit kali detik berarti 600 ya. Jadi sekitar 600 detik, maka kita isi di sini 600 second di step and time-nya. Baik, sekarang kita akan cek, yaitu dengan cara kita klik di kanan di atas kiri itu solve ya.
Kita klik di sini. Maka proses simulasi akan terlihat di sebelah kiri ini, ya, simulasi. Tahap pertama, seperti yang udah saya cerita sebelumnya, bahwa di aplikasi metode Mehingga itu dia akan membuat meshing. Nah, untuk meshing untuk simulasi ini, saya hanya menggunakan meshing general yang sudah ada di ANSYS. Jadi, saya tidak mengubah apapun, tidak sizing mesh. Jadi, kita akan gunakan general mesh saja untuk ini. Namun untuk kedepannya, kalau misalnya ingin lebih akurat, ini sebetulnya memang bisa diganti ya meshnya, misalnya pengen lebih akurat dan sebagainya. Baik. Nah, ini kita simulasinya udah runningnya sudah selesai. Sekarang kita cek hasilnya, yaitu di solution. Kita lihat, dicek. Nah, ini hasilnya ya. Nah, di bagian atas di sini ya, itu terjadi distribusi temperatur ya. Jadi bagian yang merah adalah temperatur yang paling tinggi, yaitu 300 derajat Celcius, sedangkan bagian yang biru adalah bagian yang temperatur paling rendah ya. Dan bagian tengah ini berkisar antara 55 derajat ya, dan ke sini makin panas, sesuai dengan warna ini ya, gitu. Nah, hasil ini adalah hasil yang terjadi distribusi panas pada selama ya 600 detik atau 10 menit. Jadi selama 10 menit begini temperaturnya. Ya. Jadi di sini di ANSYS ini juga kita bisa menentukan selama 600 menit itu bagaimana rambatannya ya. Jadi rambatan panasnya udah sampai mana. Baik, gitu ya. Jadi ini kondisi temperatur pada saat 600 detik atau 10 menit. Nah, untuk mengubah kondisi temperatur lebih lama lagi ya, maka bisa kita rubah analisis settingnya ini sesuai dengan yang tadi saya cerita ya. Jadi misalkan kita di soal ini tadi kan 10 ya. Sekarang bagaimana kalau 30 menit? 30 menit kan kurang lebih sekitar 6 kali 3. Jadi 1800 ya. Jadi 1800 detik atau kira-kira 30 menit ya. Ini 30 menit ya. Jadi di soalnya 30 menit, oke, 6. Jadi 1800, oke. Kita rubah 1800, jadi 1800 second. Baru setelah itu kita bisa langsung klik solve ya. Kita lihat kondisinya. Ini prosesnya ya. Baik, sudah selesai. Sekarang kita lihat. Nah, pada kondisi 1800 ini rupanya panasnya sudah mulai merambat ke sini. Nah, di sini pada kondisi ini ya. Ini bisa terjadi ketika kita semakin ditambah waktu, nanti ini hasilnya akan semakin konvergen. Artinya tidak akan ada lagi perubahan panas setelah 30 menit. Ya, jadi maksudnya bisa jadi nanti 1 jam ya hasilnya sama dengan 30 menit. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena
temperaturnya itu sudah steady ya, sudah steady ya. Karena di sini kan kondisinya bagian yang ini di holding sepanjang waktu 25 derajat dan ini 300. Jadi kondisinya nggak mungkin di ujung ini hasilnya adalah 300 ya, nggak mungkin, ini pasti tetap biru. Seperti ibaratnya kita mempunyai mesin ya yang didinginkan. Jadi kondisinya itu selalu ini sebagai bagian yang didinginkan, sedangkan bagian yang kiri adalah bagian yang panas yang merambat ke permukaan yang dingin, kira-kira seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk kondisi isolasi ya, dengan tanpa melalui perpindahan panas keluar. Nah, adapun kalau misalkan ada perpindahan panas keluar dari sistem secara konveksi ya, maka ya misalkan di sini terjadi panas, maka kita bisa menggunakan ya di sini menggunakan parameter convection di permukaan. Jadi kita klik convection, kita pilih permukaannya, yang ini ya. Oke, gitu. Kemudian kita apply. Nah, di sini dia minta nilai nilai convectionnya berapa ya. Nah, untuk mendapatkan nilai maka kita cari ya, browsing kita, yaitu di teori itu untuk water, untuk air itu convective heat transfer coefficient-nya itu ada 1000 watt per meter kuadrat Celcius. Sehingga di sini kita isi 1000 ya, sesuai dengan satuannya ya, seperti itu. Dan kondisinya itu adalah pada temperatur kamar, jadi dianggap 20 derajat Celcius ya. Sedangkan konveksinya adalah 1000 watt per meter kuadrat Celcius. Nah, setelah itu baru kita boleh melakukan simulation solve ya. Kita klik solve. Nah, tadi saya belum ngeklik analisis setting ya. Misalkan ini kita cek. Jadi di analisis settingnya itu kita saya tadi belum ngecek ya. Misalkan pada 600 detik dulu ya, kita cek dulu ya. 600 detik. Baik, sekarang kita solve. Baik, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita cek ini hasilnya ya, ternyata ya ini kondisinya itu kalau yang tadi sebelum ada konveksi di sini, ternyata temperaturnya itu panasnya sudah mulai merambat ke sebelah sini ya. Ya. Jadi panasnya sudah merambat ke sini. Tapi setelah ada kondisi konveksi, perpindahan panas keluar sistem dari selubung ini, oh ternyata si panas tadi justru lebih sedikit rambatannya karena panas yang dari permukaan ini sudah mulai berpindah ke luar sistem. Jadi artinya di sini itu kalau yang 600 tadi sudah sampai sini, kalau di konveksi ini justru bagian birunya itu masih banyak. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa simulasi kita bisa masuk akal ya. Jadi ketika dikasih perpindahan panas keluar, ini temperaturnya menjadi si birunya masih lebih banyak ya daripada tidak menggunakan konveksi ya, seperti itu kira-kira. Jadi itu kira-kira perpindahan panas ya, aplikasi perpindahan menggunakan ANSYS ya. Dengan kondisi konveksi dan waktu sesuai waktu yang kita cari ya, seperti itu. Baik, demikianlah
paparan tutorial penggunaan aplikasi ANSYS untuk perpindahan panas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dipelajari dan silakan kalau ada pertanyaan diajukan melalui KM atau melalui komentar di video ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.